kita semua. Pagi. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Jadi kami dari kelompok 2, di sini kami akan membahas tentang pengaruh komponen biotik dan abiotik dalam ekosistem. Kesempatan yang pertama saya berikan kepada pemateri. Jadi yang pertama itu pengertian ekosistem. Jadi ekosistem ini hubungan timbal balik antara komponen biotik dan komponen abiotik. Jadi hubungan ini itu terjadi dalam suatu lingkungan yang dimana dalam lingkungan tersebut tuh mereka harus saling mempengaruhi dan menjaga keseimbangan kehidupan. Oke, yang berikut teman-teman yang pasti sudah tahu dua komponen ekosistem itu yaitu biotik dan abiotik. Ya, benar sekali. Yang pertama itu komponen biotik yaitu komponen makhluk hidup. Jadi dalam komponen biotik ini ada 3 unsur yang perlu kita bahas, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Jadi produsen di sini itu contohnya tumbuhan hijau, di mana dia membuat makanan atau menghasilkan makanan sendiri lewat fotosintesis. Lalu yang kedua itu konsumen, contohnya itu hewan. Hewan ini memakan tumbuhan atau memakan hewan lainnya juga. Yang ketiga pengurai atau dekomposer. Jadi dekomposer ini contohnya itu jamur atau bakteri, yaitu mengurai sisa makhluk hidup menjadi zat hara. Lalu komponen yang kedua yang akan kita bahas itu komponen abiotik. Komponen abiotik itu unsur-unsur non hidup yang mempengaruhi kehidupan makhluk hidup. Jadi contohnya tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, yaitu cahaya matahari, air, tanah, maupun udara. Yang ketiga itu pengaruh komponen biotik dan abiotik terhadap ekosistem. Pertama, pengaruhnya terhadap ekosistem yaitu komponen yang A, pengaruh komponen biotik terhadap ekosistem. Komponen biotik berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Yang pertama itu perannya terhadap tumbuhan atau produsen, yaitu menghasilkan oksigen dan makanan bagi hewan atau makhluk hidup lainnya. Contohnya, tanpa tumbuhan, hewan herbivora akan kekurangan makanan. Baik teman-teman, karena tadi saya sudah menjelaskan pengertian dari ekosistem, yang berikut kami akan jelaskan tentang. Jadi di sini kami ada bahas 8 ekosistem dan itu akan dijelaskan oleh masing-masing teman kelompok. Yang pertama, kami akan jelaskan tentang ekosistem pantai. Saya berikan kesempatan kepada teman sebelumnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan ekosistem pada pantai. Jadi teman-teman, ekosistem pantai itu adalah lingkungan yang terletak di perbatasan antara darat dan lautan. Nah, jadi teman-teman, di daerah ini juga hidup berbagai makhluk yang mampu beradaptasi dengan kondisi air asin, ombak, dan juga pasang surut air laut. Jadi teman-teman, pantai ini juga memiliki peran penting sebagai berkembang biak bagi banyak jenis hewan laut maupun burung. Nah teman-teman, tadi di laut ini juga terdapat komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik ini sebagai makhluk hidup. Jadi teman-teman, kita bisa lihat ke media yang telah kami sediakan, yaitu yang pertama ada alga sebagai produsen dan juga ikan sebagai konsumen, kepiting sebagai konsumen 2, dan juga burung bangau sebagai konsumen 3, dan juga jamur sebagai dekomposer. Di mana teman-teman, di mana alga ini mampu membuat makanan sendiri dengan fotosintesis menggunakan sinar matahari untuk membuat makanan utama bagi hewan laut kecil. Nah, jadi alga ini yang menghasilkan makanannya sendiri. Di mana setelah ini kita langsung ke ikan. Ikan ini sebagai konsumen 1 atau konsumen 2. Di mana ikan ini akan memakan alga yang sebagai produsen. Hidup di perairan dangkal dekat pantai. Lalu yang ketiga ada kepiting sebagai konsumen tingkat 2. Jadi kepiting ini memakan sisa-sisa tumbuhan laut
bangkai hewan kecil atau ikan kecil. Kepiting ini juga berperan penting untuk membersihkan pantai dari organisme. Lalu yang keempat ada burung bangau. Jadi burung bangau ini sebagai konsumen tingkat 2, di mana bangau ini memakan ikan atau kepiting di sekitar pantai, menggunakan paruh panjang untuk menangkap mangsa di air dangkal. Lalu yang kelima ada jamur atau pengurai, di mana jamur ini menguraikan sisa-sisa makhluk hidup mati seperti daun laut, ikan atau hewan lain yang menjadi zat hara yang berguna bagi alga. Yang berikut kita masuk pada ekosistem gurun. Jadi ekosistem gurun ini adalah lingkungan yang sangat kering dan memiliki curah hujan yang sangat sedikit. Jadi gurun ini pada siang hari sangat panas dan pada malam hari sangat dingin. Jadi meskipun gurun tampak gersam, gurun tetap menjadi tempat hidup untuk berbagai makhluk hidup yang sudah beradaptasi dengan kondisi ekstrimnya. Jadi di sini suhu yang ada pada gurun dan juga pasir merupakan komponen abiotik yang ada pada ekosistem gurun. Sekarang masuk pada komponen ekosistem gurun, yaitu komponen biotik yang melibatkan makhluk hidup. Jadi yang pertama di sini ada rumput gurun sebagai produsen, di mana rumput gurun ini sangat mampu berfotosintesis untuk membuat makanan sendiri, di mana rumput gurun ini memiliki akar panjang dan daun kecil untuk menghasilkan makanannya sendiri. Yang kedua ada kelinci gurun, di mana kelinci gurun ini merupakan konsumen tingkat 1 yang hidupnya bergantung pada memakan rumput gurun untuk mendapatkan energi dan air dari makanannya. Yang ketiga ada rubah gurun sebagai konsumen tingkat 2. Jadi rubah gurun ini memakan kelinci gurun dan hewan kecil lainnya dan aktif berburu di malam hari untuk menghindari panas. Yang ketiga yaitu burung elang sebagai konsumen tingkat 3, di mana memakan rubah kecil atau kelinci gurun, terbang tinggi dan memiliki penglihatan tajam untuk mencari mangsa. Yang keempat cacing, yaitu menguraikan sisa-sisa tumbuhan dan hewan mati menjadi zat hara di dalam tanah, membantu menjaga kesuburan tanah meskipun di daerah kering. Di sini kami sudah menyiapkan media rantai makanan pada ekosistem gurun. Yang pertama rumput gurun, kelinci gurun, rubah gurun, burung elang dan cacing. Ekosistem gurun yaitu rumput gurun dimakan oleh kelinci gurun dimakan oleh rubah gurun dimakan oleh burung elang. Ketika burung elang atau hewan lain mati, cacing menguraikannya menjadi zat hara. Zat hara itu membantu pertumbuhan